Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini Titi bisa menemani Anda pendengar di Mutiara Pagi. Dan tentu saja di edisi kali ini akan hadir Ustadz Sumarhum SH MPD yang akan memberikan mukadimah pagi hari ini sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda tentu saja pendengar. Baik, kita sapa dulu Ustadz Sumarhum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin karena masih gangguan ya, kita tidak bisa mendengarkan Ustadz Sumarhum ya pagi hari ini. Ya, Ustadz, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar baik Ustadz. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah lahir batin. Ya, baik. Untuk pagi hari ini tentu saja pendengar kita live melalui ini ya, melalui uh, 101,3 megahertz dan tentu saja untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, Ustadz mungkin silahkan memberikan mukadimah pagi hari ini sebelum mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang tentu saja bagaimana menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur wa manna fihi ومن فيه علينا البركات والذنوب من المغفرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus anugerah yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan istiqomah di penghujung bulan Sya'ban ini untuk tetap istiqomah
yang sebentar lagi dalam hitungan hari, minggu depan, hari Sabtu yang akan datang ini, insya Allah kita bersama-sama sudah akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan, dan bahkan bulan ini adalah pembebasan dari siksa api neraka bagi umat Islam. Para pendengar rahimakumullah, maka hanya dengan kita bersama-sama meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman tauhid kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang Allah berikan ini justru terus akan diberikan tambahan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, maka kaitannya dengan ini, insya Allah pada kesempatan kali ini sengaja kita akan mengangkat tentang topik bagaimana kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama. Adalah suatu keniscayaan para pendengar rahimakumullah bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita betul-betul mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, karena bagaimanapun kita merujuk kepada figur sentral kita, Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana beliau dan para sahabat dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan mempersiapkan dirinya fisik, mental, spiritual menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sehingga dalam suatu hadisnya Rasulullah bersabda, saking dari besarnya aneka keutamaan, keberkahan, ampunan, kasih sayang di bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bergembira saja dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad kita, tubuh kita ini tersentuh api neraka. Coba bayangkan, Allah bergembira saja. Yang ada pun kebanyakan orang justru sebaliknya. Makanya mari tanamkan dalam jiwa raga kita, keluarga kita, agar tidak sama dengan orang-orang yang justru susah, justru rumit kan ya. Bahkan ada yang stres ketika menghadapi bulan. Ya karena mereka tidak tahu esensi aneka fasilitas yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Sehingga mereka merasa keberatan. Mau puasa lagi, belanja, pengeluaran, dan lain sebagainya. Maka rubah mindset kita sekarang ya. Sebagai umat yang beriman, ditanamkan dalam jiwa kita, keluarga kita, anak bahwa bagaimana kita beriang gembira dalam menghadapi bulan Ramadan. Bahkan jangankan kita, dalam suatu hadis yang lain Rasulullah bersabda itu, idza halla hilalu Ramadan. Jadi ketika sudah datang bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, sohal arsyu wal kursi wal malaikat. Jadi
para malaikat, aras, kursi kerajaan Allah ini, semuanya ini berteriak, tuba li ummati Muhammadin. Semuanya para malaikat, kursi, aras, sebagai kerajaan-kerajaan Allah ini semuanya berteriak, tuba li ummati, beruntunglah umat Muhammad. Nah itu. Karena sejatinya bulan Ramadan ini adalah bulan kita. Dalam hadis pada bulan Rajab yang lalu kita sudah sering membahas ya, bahwa bulan Rajab itu adalah syahrullah. Bulan Sya'ban, syahri kata Rasulullah, bulanku. Maka bulan wa syahru Ramadan, syahru ummati. Jadi ada keterkaitan. Ini satu rangkaian sebenarnya yang tidak terpisahkan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini adalah bulan panen, bulannya kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari malam pertama sampai endingnya nanti 30 hari di hari akhir Ramadan ini menyediakan kasih sayang, menyediakan ampunan, menyediakan pembebasan dari api neraka bagi kita sebagai umat Islam. Maka oleh karena itu, sekarang yang pertama yang perlu diperhatikan adalah minimalnya ini kita bersama-sama keluarga beriang gembira. Kita yakin, seyakin-yakinnya, di bulan suci Ramadan ini adalah syahrul barakat. Bahkan kata Rasulullah, jadi bulan keberkahan. Berubah mindset kita. Ini sudah bulan suci Ramadan, pengeluaran, buka puasa, persiapan lebaran. Ini kan. Maka sekarang ini kita yakin yuzadu fihi fi rizkil mu'min. Rizkinya orang mukmin itu adalah akan diberikan tambahan yang lebih barokah oleh Allah. Jadi kita yakin sekarang. Harus tanamkan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan limpahan keberkahan. Persiapan berbuka, persiapan sahur, persiapan Id, Allah akan menjamin. Tapi selama kita tanamkan keyakinan itu. Maka yang perlu dipersiapkan kita, mental kita, fisik kita, ini harus dipersiapkan dalam mempersiapkan. Jadi kita beriang gembira, Allah ini, ya Allah, mudah-mudahan di bulan yang penuh kasih sayang, penuh keberkahan, bulan ampun ini, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Nah ini. Yang kedua, nah itu. Hendaklah kita bersiap diri sekarang. Bagaimana kita betul-betul melaksanakan sebagaimana Rasulullah bersabda itu, siangnya diwajibkan kita berpuasa Ramadan. Anak pinak. Diwanti-wanti sekarang, diwarning sekarang. Awas. Anak saya, keluarga besar saya, lingkungan harus betul-betul bisa menginventarisir potensi yang ada di Ramadan dengan melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul layali, menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih, sholat tadarus dan lain sebagainya. Jadikan peluang di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah. Terutama memberikan puasa, iftar, memberikan buka puasa. Jadi sekarang rubah. Kalau dulunya kita mengharap pemberian orang lain, bagaimana kita mengharap orang lain memberikan buka puasa. Tapi sekarang rubah. Bagaimana saya harus memberikan buka puasa. Memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah di ibadah sunnah termasuk sedekah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah, sama dengan kita melaksanakan sholat ibadah fardu. Ibadah sunnah, ibadah tatawu di bulan Ramadan ini dianggap oleh Allah sebagai ibadah fardu. Man adda faridhan, barang siapa yang melaksanakan fardu, puasa di bulan Ramadan, sholat fardu, maka kata Rasulullah, seakan-akan kita melaksanakan ibadah fardu sab'ina faridatan mimma siwa. Satu fardu, satu hari puasa di bulan Ramadan, satu kali sholat fardu,
ini pahalanya sama dengan 70 kali kewajiban fardu di selain bulan. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Maka sehingga nanti kalau sudah kita mampu melaksanakan ini semua, insya Allah pasca Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama, insya Allah dosa dan kesalahan kita akan bersih semua, kembali kepada fitrah. Inilah sementara Mbak Titi ya, sebagai Baik. mukadimah. Nah, mari kita sharing bersama. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, bagi Anda mendengar tentu saja pagi hari ini yang juga ingin bergabung ya untuk bertanya kepada Ustadz Sumarhum SH MPD berkaitan dengan menyambut datangnya bulan Ramadan bisa menghubungi line telepon kita di 665 396 ataupun juga di 662 317. Nah, Ustadz sebelum ada penelpon masuk nih Ustadz. Nah, tadi Ustadz sempat menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan banyak fasilitas. Saat kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini, tentu saja kita akan mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Sebenarnya apa sih Ustadz? Fasilitas apa yang akan kita dapatkan gitu Ustadz saat kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini Ustadz? Yang pertama, ya kan, dalam satu hadis Rasulullah bersabda itu. Jadi, kata Rasulullah, "U'tiyat ummati khamsata asya lam tu'tah li ahadin qablahu." Umatku, kata Rasulullah, diberikan 5 perkara yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 5 perkara ini belum pernah Allah berikan kepada umat selain umatku. Maka yang disebut pertama kali oleh Allah adalah idza kana awwalu lairatin min Ramadan yanzurullahu alaihim birrahmah. Jadi fasilitas yang Allah berikan adalah bila masuk malam pertama bulan Ramadan, maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan pandangan kasih sayang. Jadi Allah memandang kita masuk bulan pertama, masuk awal bulan, kita mendapatkan perhatian khusus, dipandang dengan penuh pandangan rahmat oleh Allah. Ini fasilitas yang Allah berikan. Maka barang siapa yang sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, maka selamanya tidak akan Allah siksa. Tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah, imma di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini yang Allah berikan. Mbak bayangkan. Maka Iya, peluang ini harus kita jadikan momentum bagi kita untuk bagaimana kita juga merespon terhadap pandangan rahmat Allah. Karena kita ini persoalannya kita nggak merespon kan ya, ya, dianggap biasa-biasa saja kan ya. Coba bayangkan. Dan Allah langsung ketika masuk bulan pertama itu langsung Allah memberikan penawaran kepada kita. Hal min sa'il fa'u'ti. Siapa yang akan meminta kepada aku sekarang akan aku beri. Siapa yang akan bertaubat, hal min mustafin, siapa yang beristighfar kepada akan kuampuni dosa-dosanya. Itu kan ya. ya, Nah, ini diantara apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Terus apalagi yang jadi Allah itu khusus di awal pertama bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai di Allah memberikan peluang kasih sayang. Jadi kalau kita datang kepada Allah di bulan Ramadan dengan bersimpuh, maka full kasih sayang Allah diberikan di 10 pertama bulan, 10 pertengahan, awaluhu rahmah kata Allah. Wa awsatuhu dari tanggal 11 sampai tanggal 20, maka Allah memberikan ampunan. Siapa yang betul-betul bertaubat kepada Allah pasti diampuni. Nah, ini. ya. Yang Bagaimana? terakhir, pun minanar, pembebasan dari api neraka itu. Jadi banyak fasilitas yang Allah berikan Pak Titi.
Subhanallah ya. Bagaimana kalau misalnya banyak orang, ya bukan banyak sih ya Ustadz ya, kadang tidak sadar dengan akan hal itu di bulan Ramadan. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa Ustadz? Padahal kita sebagai umat Muslim bisa dikatakan diwajibkan gitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ironinya seperti itu, Mbak. Karena sudah tidak punya iman tauhid ya. Yang jelas puasa Ramadan ini bagian daripada tiang agama, Ya, bagian dari salah satu rukun Islam yang paling fundamental kan ya, yang paling urgen setelah sholat kan ya. Jadi satu, bagaimana rumah kita kalau sudah tiangnya putus ini kan, ya kan? Teras rumah kita tiangnya putus satu ini. Tiang penyangganya gimana? Ya sama dengan itu. Jadi dosa besar hukumnya itu bagi orang yang maka merugilah man adraka Ramadan barang siapa kata Rasulullah yang oleh Allah pertemukan umur di bulan suci Ramadan kemudian Ramadan tidak bisa memberikan apa namanya memberikan deterjen kepada kita kan di produk apa bulan Ramadan ini adalah deterjen bulan penghapus dosa kita pembersih hati kita pembersih dosa kita kan ya jadi upayakan jangankan orang nggak berpuasa berpuasa pun kalau tidak ekstra hati-hati Mbak Titi kan ya ya, ini banyak yang tertolak kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsy. Hati-hati kata Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa itu tinggal lapar, tinggal dahaga, tinggal haus, puasanya nol nggak diterima kan ya. Kenapa? Ya itu karena kita tidak ekstra hati-hati syarat rukunnya. Makanya ada puasa syariat, ada puasa hakikat, betul-betul hati-hati loh. Sehingga puasa kita mampu memediasi kita pasca Ramadan itu dosa kita terampuni itu. ya. Kita sama-sama beridul fitri nanti kembali kepada kesucian. Ya begitu Mbak Titi ya. Ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya kita sebagai umat Muslim gitu ya, eh, apa tadi kan juga sempat dijelaskan oleh Ustadz Sumarhum gitu ya, kita akan mendapatkan barokah gitu ya. Selain barokah rezeki, ada barokah apa saja nih Ustadz? Biar kita tambah rajin puasanya Ustadz. Yang jelas kan ya Eh, kita bicara masalah barokah kadang-kadang orang tidak yakin. Soalnya ini kan nggak nampak di mata kan Pak. benar. Jadi dalam menyikapi keberkahan Allah yang Allah berikan di musim Ramadan ini tidak bisa disayangkan sudah kan. Tidak bisa pakai matematik kan ya. Ya, Tidak bisa pakai kalkulator. Makanya dalam persoalan agama itu kita jadi mindset kita rubah sekarang. Jangan pakai matematik kan. Karena ketika kita berbicara sudah dengan keberkahan, ini tidak matematik, tidak bisa pakai kalkulator nih Mbak Titi kan. ya, Jadi keberkahan itu bukan hanya rizki kan, yang berupa kadang-kadang kita kan orientasinya yang kalau kita sudah ingat rizki, maka uang kan gitu kan, uang, sembako kan ya gitu kan, sandang, pangan, tidak. Jadi keberkahan itu adalah meliputi dalam semua sektor kehidupan kita, iman kita, fisik jiwa raga kita kan ya kesehatan keharmonisan ilmu kan ya iman ini itu semuanya adalah merupakan rizki yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri kan ya. Bagaimana seluruh nikmat yang ada utamanya nikmat yang ada di dalam jiwa raga kita ini kan ya dan hakikatnya rizki yang sebenarnya itu kan rizki yang kita pakai ini Mbak Titi kan ya iya, Mbak Titi apa yang kita pakai sekarang itu sudah rizki yang barokah kan ya belum tentu sutra kan ya aksesoris yang ada di lemari itu kan ya yang kita simpan rapi emas yang banyak belum tentu itu rezeki kita kan ya secara visual dia milik kita kan dia tapi hakikatnya belum tentu kadang-kadang milik orang lain kan ya milik kendaraan rusak milik rumah kadang-kadang kan ya jadi rezeki yang hakikat itu bagaimana kita rezeki yang bisa dinikmati kita kan ya menu makanan yang dinikmati hari kita itu atau yang diberikan kepada yang kita infakkan itu rezeki kita yang bisa kita petik hasilnya imma sekarang ataupun nanti ketika sudah meninggal dunia menjadi amal jariah dan sebagainya
Jadi keberkahan itu sebenarnya bukan hanya bertitik kepada rezeki yang sifatnya finansial, ilmu, ya kan, keharmonisan. Betapa banyak kan ya orang yang ekonominya cukup, bahkan dia kaya kan ya, Ya. rumah megah kan, uang banyak kan ya, mobil berlimpah kan dia, tapi rumah tangganya kacau kan ya, berantakan kan ya, terjadi kiamat tiap hari. Itu bukan bukan barokah namanya kan, justru malah petaka itu kan ya. Tapi kita yang sederhana, rumahnya sederhana, ekonominya bahkan pas-pasan kan ya. Itu kan, tapi bagaimana? Keluarganya sehat, harmonis kan ya. Tenang, aman, damai dengan tetangga akur, sesaudara kan ya. Silaturahmi jalan kan ya. Ya. Naudzubillah, banyak orang yang banyak uangnya, bahkan naudzubillah yang pejabat uangnya banyak, pengusaha kan ya. Tapi setiap hari, pagi, siang, malam, terus disibukkan terus kan ya. Keluar buka pintu door, tutup lagi, nggak tahu orang, nggak tahu tetangga, nggak tahu saudara. Hidupnya terus dihantui dengan dunia, kekayaan, naudzubillah. Itu namanya malapetaka, namanya siksaan. Kapan mau menikmati hidup? Nah, jadi mumpung Ramadan akan tiba, jadi kita rubah. Oh ternyata, jadi Ramadan ini adalah merupakan bulan Sayyidus Syuhur, bulan yang sangat agung, karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang akan merubah kehidupan kita selama kita mau apa enggak menyambut kedatangan Ramadan ini dengan penuh ya kan kebahagiaan, dan mampu bisa kita menghidupkan Ramadan, siangnya puasa, malamnya Ya. rajin berdoa, berzikir, baca Al-Quran, pokoknya niat kita peluang. Nah, Ramadan ini adalah sebagai bulan pembersih kita. Begitu Mbak Titi ya. Baik, Ustadz. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Apa yang kita minta di bulan Ramadan itu insya Allah kita akan dikabulkan gitu, Ustadz. Nah, kemudian bagaimana dengan itu misalnya permintaan-permintaan baik nih, Ustadz. Kalau misalnya permintaan buruk bagaimana nih, Ustadz? Ya tentunya kan Rasul sudah mengajarkan Allah barik lana, itu kan doa spesial dari Rasulullah kan. Ya. Mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Keberkahan cuman. Mhm. Kalau sudah berkah ini Mbak Titi, selesai sudah kehidupan kita ini. Tidak usah banyak yang kita minta kepada Allah. Ya. Ya, kalau sudah kita memohon pasti Allah memberikan segalanya sudah. Ya kan? Rizki kita, umur, barokah rizki kita, barokah umur kita, barokah keluarga kita kan ya. Paling tidak kita bagaimana di bulan suci Ramadan ini Allah mengampuni dosa kita. Dengan kita tentunya datang kepada Allah untuk bersimpuh, mengakui kesalahan kita. Karena hanya dengan istighfar yang sesungguhnya Mbak Titi kan ya. Ini Allah sudah memberikan dua fasilitas kepada kita. Jadi kalau sudah kita terampuni, beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kami, keluarga kami, anak pinak kami. Jadi melazimal istighfar, kalau kita sudah melazimal istighfar, apalagi di bulan ini, maka Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Gitu kan? Akan memberikan rizki. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dalam kehidupan kita. Kesulitan kan ya, keruwetan kita, kepenatan kita kan, kebingungan kita akan diberikan solusi. Nah itu. Ya persyaratannya kita harus betul-betul datang kepada Allah itu. Baik, Ini harapan kita cuman begitu, Mbak. baik. Apa mau minta yang jadi jangan banyak yang diminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya. Selesai kan. Ya, Pak. Berkahilah umur saya, berkahilah rezeki kita itu aja kan ya. Karena saat ini katanya orang Madura itu banyak Ya, orang yang posisinya legen kan ya. Iya. benar, Ustadz. Kita visual kita ya apanya seperti Mbak Titi, Mbak sekarang kan ya. Ya, Oh, kan rugi kalau masih ruwet, bingung. Allah sudah berikan kok. Sudah Allah beri ini fasilitas.
Coba lihat perempuan yang lain, Mbak Titi, kan kehidupannya masih banyak kan. Jual ini, jual itu, kan ya untuk mencukupi hidup, banting tulang, peras keringat, kan. Iya kan? Kita oleh Allah jadi rugi, alangkah nih duka nistapanya kita kan ya. Tidak Allah mensyukur. sudah beri fasilitas kan ya. Nah, makanya kalau sudah punya suami, kalau sudah punya istri, ya kan, jangan toleh kanan, toleh kiri, syukuri apa adanya, kan ya. Baik, baik, baik. Bagaimana cara itu? Dalam urusan dunia kata Rasulullah, kita harus memandang orang di bawah kita legritnya, jangan memandang orang yang di atas kita, biar nggak ruwet kan ya. Yang buat ruwet itu kalau kita memandang orang, kita punya sepeda motor kan ya, kita punya beat, lirik kepada yang punya Vario, ya ruwet kita kan ya. Sudah punya rumah masih lihat ke itu kan ya. Benar, Jadi Ustaz. itu persoalannya. Sehingga kita tidak, intinya ada di syukur kan ya. Makanya kalau kita itu harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih sehat. Alhamdulillah gitu terus gitu. Maka insya Allah kita diberikan ketenangan oleh Allah. Lihat di lapangan itu kaca apa namanya untuk kita jadikan pelajaran. Betapa banyak kan ya orang yang oleh Allah diberikan fasilitas secara kasat mata kan ya. Tapi hidupnya berantakan kan ya. Hidupnya terus cekcok terus dengan anaknya, dengan suaminya. Itu namanya siksaan, Pak. Ngapain gini kan ya? Jadi kita cari yang barokah kan ya. Bagaimana caranya? Ya kembali kita rubah mindset kita. Ya datang kepada ulama, sharing dengan ulama yang betul-betul mampu. Kita kadang-kadang ini kan ego kan ya. Kalau orang sudah jauh dengan ulama, ulama ini sebagai apa namanya ya, sebagai penerang lah, wakilnya Rasulullah ini. Warisannya Rasulullah, jangan jauh kepada ulama. Baik. Kalau kita jauh kepada ulama, pasti kehidupan kita bingung, Mbak Titi kan ya. Ya. Ini Baik, gimana? Ustaz. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita pagi hari ini, Ustadz, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ustadz Sumarhum ya. Dan tentu saja mungkin ada sedikit kalimat penutup nih Ustadz, 1-2 menit gitu ya Ustadz untuk Harapan saya kepada saudara-saudara kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, insya Allah pengetahuan kita sudah cukup sekarang kan ya. Cuma sekarang yang perlu ditekankan, yang perlu diwaspadai kan ya, mari kita jaga. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Jaga kita, keluarga kita, anak pinak kita, iman tauhidnya kan ya, terutama dijaga dari apa ya? Dari jurang api neraka. Neraka itu bukan hanya di akhirat, di sekarang ini sudah ada neraka itu kan ya. Ketika kita dengan keluarga kita sudah nggak harmonis kan ya, apalagi ekonomi kita berantakan, ini sudah siksaan bagi kita. Bagaimana caranya? Iman tauhid. Jadi itu imanakum, perbaharui imanmu kata Rasulullah. Dengan banyak berzikir, dengan banyak kita dekat kepada Allah, dekat dengan Rasulullah, memperbanyak baca sholawat. Insya Allah. Jadi kita, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, mari ajak keluarga kita bersenang gembira, beriang gembira kan ya. Semoga rizki kita, kebutuhan kita, fisik dan psikis ini, mentalnya kita, semuanya Allah akan berkahi. Kita yakin, jadi keyakinan sekarang. Tapi niat yang sesungguhnya kan ya, jangan main-main itu kan ya. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Rasulullah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, itu saja harapan saya Mbak Titi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Sumarhum tentu saja bisa bermanfaat untuk pendengar yang kali ini stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Ustadz. Lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.